Selamat sore adik-adik yang di rumah. Puji Tuhan. Hayo, kita sudah masuk di bulan apa hayo? Ya, benar. Di bulan Desember. Puji Tuhan. Tuhan sudah peliharakan kita selama 11 bulan kemarin. Dan kita masuk di bulan yang terakhir di tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita siap untuk beribadah. Yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin Kak Kesi berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur 11 bulan lamanya Tuhan sudah peliharakan kami. Masuk di bulan 12 ini, kami juga percaya Tuhan akan memberkati kami. Dan sore hari ini kami siap untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga akan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera. Puji Tuhan. Kak Kesi sore hari ini ditemani oleh Dira dan Ibet. Ya, semua bangkit berdiri, kita siap untuk memuji Tuhan. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, siapa mau tumbuh? Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, siapa mau tumbuh? Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan, siapa yang tiap hari baca Alkitab dan berdoa? Wah, puji Tuhan. Nah, sore hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah silahkan duduk, siapkan Alkitab, buku catatan dan pulpen atau pensil, dan simak baik-baik supaya tidak terlewatkan. Oke? Firman Tuhan sore hari ini disampaikan oleh Tante Ketut. Selamat sore adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu ya. Walaupun kita berjumpa dalam ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya. Wah, Tante senang sekali menjumpai kalian di rumah masing-masing. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Dan pujiannya tadi itu apa? Baca kitab suci dan selalu berdoa. Siapa yang rajin di sini baca kitab suci setiap hari? Ya, bagus ya. Setiap pagi kita baca firman Tuhan supaya di dalam kehidupan kita lebih kuat adik-adik ya. Nah adik-adik, Tante sekarang mau tanya, apa yang
apa yang lebih cepat kita lakukan? Berbicara atau mendengar? Yuk. Ya. Tadi di sana Kakak Ica menjawab, berbicara. Berbicara lebih cepat daripada kita mendengar. Iya, kita kadang-kadang belum mendengar apa-apa kita sudah banyak. Nah, adik-adik kadang-kadang mama kita ngomong satu kata, kita sudah menjawab 10 kata, ya. Padahal kita belum mengerti apa yang mama, papa katakan sama kita. Kita sudah, wah, ini soalnya mama. Nah, kita diajar untuk kita setiap perkataan, setiap nasihat, setiap apapun yang kita dengar, kita perhatikan dulu, kita dengar dulu baik-baik apa maksudnya kata-kata itu ya. Nah, adik-adik, judul firman Tuhan sore hari ini adalah simaklah. Adik-adik tahu kata arti simak? Simaklah itu artinya mendengar dan memperhatikan, mendengar dengan seksama, mendengar dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita dengar itu kita tahu, kita mengerti apa kata-kata di dalam kalimat yang kita dengar itu. Nah, firman Tuhan kali ini kita dengar di dalam ayat pasal kitab Lukas pasal 1 ayat 26. Kita dengar dulu baik-baik ya. Kita diajar sekarang untuk mendengar apa kata firman Tuhan. Kita dengar baik-baik. Kak Krea, bantu baca ya. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, sudah dengar baik-baik tadi firman Tuhan? Adik-adik juga di rumah bisa baca itu di dalam kitab Lukas ya. Adik-adik baca satu persatu kata-katanya, direnungkan apa maksudnya, seperti Maria itu. Nah, adik-adik, kalau kita hanya mendengar saja tapi tidak membayangkan, kita jadi cepat lupa ya adik-adik. Nah, mari kita lihat sekarang ya gambarnya ya, apa yang diceritakan di dalam firman itu. Nah, adik-adik, dikatakan Tuhan mengutus malaikat Gabriel itu ke sebuah kota, yaitu kota apa adik-adik?
ya kota Nazaret. Nah, di sana Tuhan menyuruh malaikat Gabriel itu menjumpai seorang perempuan yang bernama Maria. Perempuan ini adalah masih belum menikah adik-adik, tapi dia sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Adik-adik melihatkan gambarnya ya? Itu Maria dan Yusuf ya. Nah, ketika malaikat itu tiba di depan rumahnya Maria, lalu malaikat itu berkata, ayatnya yang ke berapa tadi tuh? Ke 28. Dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, adik-adik, Maria itu terkejut mendengar ada malaikat yang datang dan memberi salam kepadanya. Wah, senang enggak adik-adik ya kalau kita didatangi malaikat dan diberi salam dan dibilang engkau adalah orang yang dikaruniai. Wah, Maria terkejut tetapi juga sangat bersukacita. Terus dikatakan apa adik-adik? Di dalam Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Nah, dia senantiasa apa yang didengar itu dia perhatikan adik-adik ya. Sambil di dalam hatinya dia bertanya. Nah, itulah adik-adik yang dikatakan menyimak dengan benar. Jadi Maria itu sambil mendengar dan bertanya dalam hati, apa ya dimaksud dengan kata-katanya malaikat itu? Terus kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut," katanya. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, adik-adik, itu yang dikatakan oleh malaikat itu. Maria terus memperhatikan apa yang dibicarakan. Wah, aku akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, katanya di dalam hati ya. Terus kata-kata itu di dalam hatinya, terus dia senantiasa dia sambil berpikir, sambil untuk mengerti apa yang dikatakan itu. Dia senantiasa terus dia akan dengar terus firman Tuhan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Terus malaikat itu juga berkata, "Ia akan menjadi besar," katanya. Nah, anak yang dikandung oleh Maria itu nanti akan menjadi besar dan dia akan apa adik-adik? Coba cari di ayatnya. Dia akan menjadi besar dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wah, adik-adik, Maria itu mendengar perkataan malaikat itu dan menyimpan dalam hatinya, wah, aku akan mengandung seorang calon raja yang akan memerintah selama-lamanya, katanya, anak Allah yang maha tinggi. Nah, adik-adik, Maria selalu memperhatikan kata demi kata apa yang malaikat katakan kepadanya, supaya dia paham dan mengerti dan dapat melakukan, menerima apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Nah, kemudian apalagi adik-adik? Dia akan menjadi raja. Nah, kata Maria kepada malaikat itu, karena dia sudah menerima firman itu, dia memikirkannya, terus dia
berkata begini adik-adik ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku kan belum bersuami. Nah adik-adik, Maria ini kan hanya mempunyai tunangan, dia belum menikah. Jadi orang yang belum menikah itu tidak mungkin bisa mengandung. Kalau orang sudah menikah baru bisa mengandung dan mempunyai anak. Nah, Maria ini bertanya kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku kan belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, nah, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah adik-adik, itulah malaikat katakan ya, katanya Roh Kudus yang akan Roh Kudus yang akan menaungi engkau, katanya Roh Kudus yang akan turun ke atasmu sehingga engkau akan mengandung Roh yang kudus. Adik-adik, karena dia adalah anak Allah yang tinggi. Dan malaikat itu juga berkata begini, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, sepupunya itu pun sedang mengandung. Padahal adik-adik tahu Elisabet itu sudah tua, sudah rambutnya putih. Kalau orang sudah tua, sudah umurnya lanjut, tidak mungkin lagi akan bisa mengandung. Tetapi malaikat itu berkata, Elisabet sanakmu itu juga sedang mengandung sekarang. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah adik-adik, Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan Elisabet. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Orang sudah tua pun, orang yang lanjut umurnya seperti Elisabet, kalau Tuhan sudah berkeinginan untuk dia dapat mengandung, dia akan mengandung. Sebab kata Tuhan, kata malaikat itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menginginkan sesuatu, apa yang terjadi pasti akan terjadi. Nah, itu kata malaikat itu. Dia akan mengandung anak laki-laki juga pada hari tuanya. Ini bulan yang ke-6, jadi Elisabet itu sudah mengandung 6 bulan ya adik-adik ya. Dia juga akan melahirkan seorang anak laki-laki, nanti akan menjadi besar juga dan akan menjadi seorang nabi. Nah, ketika Maria mendengar semua itu, Maria hanya dapat berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Maria itu ketika mendengar semua kata-kata malaikat itu, apa yang difirmankan Tuhan melalui malaikat itu, Maria mendengar dengan baik, mengerti di dalam hatinya dengan seksama dan menerima, sehingga dia dapat berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut kehendakmu, sesuai dengan perkataanmu. Jadi adik-adik, ketika kita mengerti apa yang dikatakan Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, kita dapat berkata, oh baiklah, aku dapat melakukannya karena firman itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kehidupan kita. Ya adik-adik ya, itulah Maria. Kita mau seperti Maria, kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Adik-adik juga kalau dinasehati sama orang tua di rumah, mama, papa, kakak, oma, opa, tante, mungkin yang lebih tua ya, kalau menasehati adik-adik, dengar dulu nasihatnya. Jangan membantah dulu. Kadang-kadang kita belum dengar baik-baik, kita sudah membantahnya ya adik-adik ya. Kita tidak boleh membantah, kita harus cepat mendengar, tetapi kita lambat untuk berkata-kata ya adik-adik ya. Kita mau seperti Maria, mendengar dengan seksama dulu, memperhatikan, menerima dalam hati, baru kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Kita menerima, oh ya, terima kasih nasihatnya. Kalau kita dinasehati, ya baik, akan lakukan. Kalau adik-adik tidak dapat melakukan, adik-adik mohon maaf ya, tidak bisa
misalnya adik-adik diminta tolong tapi adik-adik tidak dapat, adik-adik juga bisa menjawab dengan baik, dengan sopan. Maaf ya, tidak bisa, mungkin lain kali saya bisa menolongmu gitu. Misalnya kalau adik-adik diminta tolong tapi adik-adik sungguh tidak bisa menolong karena adik-adik juga mungkin punya keperluan lain, punya kebutuhan lain yang tidak bisa adik-adik lakukan hari itu, adik-adik bisa menjawab, tidak bisa, enak aja, tidak usah ini. Ya, kita tidak boleh. Kita belajar berkata-kata yang sopan. Dalam mendengarkan juga mendengarkan yang baik. Kita dengar dulu sampai selesai, baru kita menjawabnya. Jangan memotong pembicaraan orang di tengah jalan. Belum selesai orang ngomong, kita sudah nyaut, cucut gitu ya. Tidak boleh ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini kita akan baca di dalam Yakobus 1 ayat 19a. Adik-adik cari ya. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kita ulangi ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya adik-adik, kita harus apa yang firman Tuhan katakan itu kita harus lakukan. Kita belajar melakukannya ya. Oh, katanya kita harus cepat mendengar dan kita lambat untuk berkata-kata. Nah, kita cepat berkata-kata tuh kalau kita dipanggil ya, adik-adik ya. Kalau kita dipanggil, misalnya tante panggil anaknya tante Ica gitu, harus jawab cepat, tidak boleh diem ya. Kalau dipanggil, oh iya mah gitu, tunggu mah, iya mah gitu, tidak boleh. Nanti dibilang kan kita harus lambat berkata-kata. Terus kalau dipanggil kan katanya lambat berkata-kata, tidak usah jawab dah. Nah, tidak boleh itu ya. Kalau kita lambat berkata-kata itu dalam hal kalau kita dinasehati, kita tidak boleh jawab, kita tidak boleh potong di tengah jawab. Tapi kalau dipanggil, kita harus segera menjawab. Jawab dulu, baru kita nanti, oh ya ma, tunggu gitu. Jangan dulu nanti panggil. Orang yang dipanggil tuh dengar apa enggak ya. Kalau adik-adik jawab, berarti adik-adik sudah dengar. Nah, orang itu tidak teriak-teriak lagi panggil, woi. Padahal adik-adik sudah dengar, tapi adik-adik tidak mau jawab. Dikiranya tidak dengar ya. Nah, itu ya perbedaannya ya. Kita kalau dipanggil harus menjawab segera ya, menjawab segera. Tapi kalau dinasehati, kita dengar dulu nasihatnya, baru kita menjawab ya. Kita kalau perlu dijawab, kalau tidak kita oh ya terima kasih. Nah, baik adik-adik, begitu firman Tuhan ya. Semoga adik-adik sehat dan semangat selalu ya. Tante kembalikan lagi kepada kakak Kesi. Nah, adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik atau belum? Nah, tadi firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa ketika mendengarkan firman Tuhan harus sungguh-sungguh menyimak, harus sungguh-sungguh memperhatikan. Kenapa? Supaya kita mengerti apa sih maksud firman Tuhan, dan ketika kita bertindak, kita tidak salah di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dengar-dengaran ya. Kita naikkan pujian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Musik! Saya dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga
Coba perhatikan, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabnya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar, dengar dia panggil nama saya. Coba dengar. Dengar dia panggil namamu. Wah, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, iya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Amin. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan, sore hari ini doa berkat akan dipimpin oleh Tante Ketut. Mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Kita sudah dengar firman Tuhan tadi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan, ajar kami supaya dapat mendengarkan dengan baik, tidak diganggu oleh hal-hal yang merusak pikiran kami. Ajar kami seperti Maria yang sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kami di dalam kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.